ini menjelaskan tentang fluida statik dengan saya Ahmad Yusuf Darmawan di belakang 026 dan saya Fahmi Satria di belakang 40. Saya Fatir Zaki Mustafa di belakang 32. Saya Ahmad Fikri Jadi dengan NIM belakang 38. Baik, mohon maaf sebelumnya Bu Tari, ada kekeliruan dari kelompok 4 yang tadi sudah kami jelaskan. Jadi untuk rumus dari P ini, tadi kami menyebutkan P sama dengan P dikali G dikali H. Nah, ini yang kekeliruan yang seharusnya ini P sama dengan Rho dikali G dikali H. Jadi untuk di setiap slide yang tadi saya jelaskan, itu bukan P, namun Rho. Ya, seperti ini contohnya. Itu rumusnya P besar sama dengan Rho kali G kali H, dan di slide selanjutnya pun sudah diganti kesalahan penyebutan, yaitu P sebenarnya yang harusnya Rho kita sebut P, dan di slide selanjutnya pun sama. Nah, ini yang gaya angkat Archimedes. Nah, yaitu rumusnya FA gaya angkat sama dengan Rho kali G kali V. Yang tadi disebut di dalam video yaitu P, yang harusnya yaitu Rho. Dan di slide selanjutnya juga sama. Sampai slide akhir yang rumusnya yaitu ada ini yang di rumusnya yaitu P plus setengah Rho V kuadrat plus Rho kali G kali H. Nah, itu sebenarnya Rho bukan P ya Bu. Maaf ya Bu. Terima kasih Bu, selamat menikmati. Oke, baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Oke, untuk materi pertama yaitu apa itu fluida statik. Fluida statik adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam, baik berupa cairan maupun gas, dengan fokus pada tekanan yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan. Tekanan ini meningkat seiring kedalaman dan dikenal sebagai tekanan hidrostatis, atau P sama dengan P dikali G dikali H. Fluida statik juga mencakup prinsip Pascal yang menyatakan bahwa tekanan pada fluida tertutup diteruskan sama besarnya ke segala arah, serta hukum Archimedes yang menjelaskan adanya gaya apung pada benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Konsep-konsep ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem hidrolik, rem mobil, dongkrak, alat ukur tekanan, serta prinsip pengapungnya kapal di air. Jadi inti semua prinsip ini menjelaskan cara kerja tekanan dan daya apung di lingkungan sekitar kita. Oke, masuk ke tekanan. Tekanan pressure P adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Tekanan menggambarkan beberapa besar gaya yang diberikan terhadap suatu area tertentu. Untuk rumus umum tekanan adalah P sama dengan tekanan PA atau Pascal N Newton M kuadrat. F sama dengan gaya yang bekerja N. A sama dengan luas bidang tekan atau M kuadrat. Untuk rumusnya P sama dengan F dikali A. Oke, berikut contoh soalnya. Sebuah balok logam bermasa 60 kg diletakkan di atas lantai datar. Alas balok berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 cm dikali 30 cm. Hitunglah tekanan yang diberikan balok pada lantai. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 m per s kuadrat. Nah, kita cari diketahuinya dulu. Untuk masanya yaitu 60 kg, untuk panjangnya 40 cm, untuk lebarnya 30 cm, untuk
gravitasi 9,8 m per s kuadrat. Nah, untuk panjangnya kita konversi dulu menjadi 0,4, yang lebarnya juga 0,3. Untuk gambarannya seperti ini. Nah, kita pertamanya cari dulu, kan rumusnya P sama dengan F per A. Kita cari nilai F nya dulu. Untuk mencari rumus F, M dikali dengan G. Nah, untuk M nya masanya 60 kg, untuk G gravitasinya 9,8. Nah, itu dikalikan 60 dikali 9,8, yang hasilnya 588 Newton. Nah, itu kan nilai F-nya. Berikutnya kita cari nilai A-nya. Untuk nilai A-nya, rumusnya panjang dikali lebar. Nah, untuk panjangnya 0,4 yang sudah dikonversi dan dikali dengan 0,3 lebarnya. Terus dikalikan, jadinya hasilnya 0,12 meter kuadrat. Untuk masuk ke penghitungan yang seperti rumus tadi, P sama dengan F di F per A. Untuk nilai F nya berapa? 588 Newton. Untuk nilai A nya 0,12. Nah, itu dikalikan, dibagi. Untuk nilainya 4,900 PA. Nah, terus ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair pada kedalaman tertentu. Akibat berat zat cair itu sendiri, tekanan ini muncul karena setiap lapisan cairan menekan lapisan di bawahnya. Sehingga semakin dalam posisi suatu titik di dalam cairan, semakin besar tekanan yang diterimanya. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada massa jenis cairan atau P, percepatan gravitasi atau G, dan kedalaman cairan atau H, yang dirumuskan sebagai P sama dengan massa jenis fluida atau kilogram atau massa pangkat 3. Untuk G, percepatan gravitasi 9,8 m per s kuadrat. Untuk H, kedalaman dari permukaan fluida atau M. Untuk rumusnya sama dengan P dikali G dikali H. Oke, contoh soal dari fluida statik. Sebuah titik berada pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air Q sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi atau G dengan 9,8 meter per sekon. Hitunglah tekanan hidrostatik di titik tersebut. Jadi kita ketahui dulu bahwa P 1000 kg meter per sekon dan G 9,8 meter per sekon. H itu 5 m meter, yang dikali adalah P. Jawabannya sesuai rumus dari P sama dengan P kali G kali H. Jadi kita substitusi nilai 1000 dikali 9,8 dikali 5 dengan 1000 kali 49 adalah 49.000 PA. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah satu prinsip dasar dan fluida statik yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah dan ke seluruh bagian fluida serta dinding wadahnya. Jika suatu gaya diberikan pada fluida yang terkurung dalam wadah tertutup, misalnya cairan dalam tabung, maka tekanan yang dihasilkan oleh gaya tersebut akan menyebar secara merata ke seluruh arah di dalam fluida. Artinya setiap titik dalam fluida akan mengalami tekanan yang sama besar. Rumus turunan atau sistem hidrolik. 1. Gaya yang diberikan pada piston kecil A1, luas penampang piston kecil. 2. Gaya angkat yang dihasilkan pada piston besar A2, luas penampang piston besar. Ini 1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Contoh soal. Jadi sebuah dongkrak hidrolik memiliki dua piston dengan luas penampang A1 sama dengan 0,01 meter piston dan A2 0,5. Jika pada piston kecil diberikan gaya N1 200 N, berapa gaya yang dihasilkan pada piston besar? Jadi kita ketahui lagi 1 sama dengan 200 N, A1 0,01 meter piston, A2 0,5. Limitannya adalah F2. Jadi 1 per A1 ini rumusnya sama dengan F2 per A2. Kita masukkan dulu substitusi nilai 200 per 0,01 sama dengan F2 yang belum diketahui per 0,5. Jadi untuk mencarinya adalah F2 sama dengan 200 dikali 0,5 per 0,01 dan dapat dihasilkan 10.000 N. Jadi gaya yang dihasilkan pada piston besar adalah 1000 N. Baik, selanjutnya di sini mengenai tentang gaya angkat Archimedes. Gaya angkat Archimedes itu adalah gaya ke atas yang muncul ketika sebuah benda berada di dalam air atau udara. Besarnya gaya ini sama dengan berat cairan atau udara yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya angkat bergantung pada massa jenis fluida, gravitasi, dan banyaknya volume fluida yang dipindahkan. Benda juga bisa ditenggelam jika beratnya lebih besar dari gaya angkat, melayang jika sama besar, dan mengapung jika beratnya lebih kecil. Contoh penerapannya adalah kapal yang bisa mengapung di air, balon udara yang bisa terbang, dan hidrometer yang digunakan untuk mengukur massa jenis cairan. Jadi mengenai tentang gaya angkat Archimedes itu bisa disamakan dengan contohnya ada gaya angkat atau kita bisa praktekkan kesannya itu seperti perahu yang mengapung di air. Terus juga ada berat yang bisa disamakan dengan balon udara dan juga di sini ada contoh-contoh lainnya. Selanjutnya rumus gaya angkat. FA bisa disamakan dengan gaya angkat dengan satuan Newton. P atau bisa dibilang massa jenis fluida dengan satuannya kilogram meter per kubik. G percepatan gravitasi dengan satuannya 9,8 meter per second persegi. Volumenya yaitu volume fluida yang dipindahkan dengan satuannya meter. Rumusnya yaitu FA sama dengan P dikali G dikali volume. Selanjutnya tentang fluida statik. Yang pertama ada terapung. Benda akan melayang di dalam zat cair jika gaya beratnya sama dengan gaya apung yang diterima, sehingga posisinya berada di antara permukaan dan dasar wadah. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya, kapal selam dapat melayang di air dengan mengatur jumlah air dalam tangkinya sehingga massa jenisnya sama dengan massa jenis air di sekitarnya. Jadi contohnya itu dari benda yang terapung itu bisa kita terapkan seperti kapal selam ataupun contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya di sini ada melayang. Suatu benda akan terapung ketika gaya apung yang diterimanya lebih besar daripada gaya beratnya. Hal ini terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contohnya di sini ada daun ranting, bola, pingpong yang dapat terapung di permukaan air karena massa jenisnya lebih rendah daripada air. Jadi kenapa suatu benda itu bisa terapung? Karena adanya gaya apung yang massanya itu lebih rendah daripada air. Selanjutnya di sini ada tenggelam. Benda akan tenggelam jika gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung yang diterima. Nah, kalau tadi melayang itu kan bendanya itu lebih rendah daripada air, tapi kalau tenggelam ini gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya apung. Sehingga kondisi ini terjadi karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contohnya itu bisa batu, koin, terus juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, di sini tuh ada konsekuensi gaya Archimedes. Ada terapung, melayang, dan juga tenggelam. Kalau di sini dari terapung ini F lebih besar daripada W, A2 lebih besar daripada A2 lebih kecil daripada VW per V1 sama dengan A. Kalau melayang dan tenggelam F2 sama dengan W, A sama dengan A. Kalau yang tenggelam ini F1 lebih kecil daripada W dan A2 sama lebih besar daripada A. Baik, ada contoh soal dari fluida statik. Jadi di sini ada sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Volume
bendanya itu 0,002 meter kubik dan massa jenis airnya ini 1000 kg meter per kubik. Yang ditanya itu gaya angkat Archimedesnya. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu kita harus tulis yang diketahui dulu. Di sini ada P, G dan V-nya. P-nya 1000 kg meter kubik yang diketahui dari massa jenis airnya, lalu juga dengan gravitasinya 9,8 meter per second persegi per second. Itu diketahui dari rumusnya tadi, dan juga volumenya itu 0,002 meter kubik. Itu diketahui dari volume bendanya. Lalu yang ditanya ini FA. Rumusnya ini kan tadi P dikali G dikali V. Berarti tinggal kita masukkan dari P dikali G dikali V-nya sehingga menghasilkan 19,6 dengan satuan Newton. Jadi gaya angkat Archimedes yang bekerja adalah 20 Newton. Kalau teman-teman ketahui yang dihasilkan di sini 19,6, kita genapkan karena angka setelah komanya ini lebih besar daripada 5. Jadi kita udah menjadi 20 Newton. Nah, ini salah satu contoh gambar penerapannya. Di sini ada sebuah persegi, lalu juga ini berat massa jenis airnya, dan juga sini ada volume dari bendanya tersebut. Selanjutnya ada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini adalah prinsip dalam fluida yang menyatakan bahwa massa fluida yang mengalir setiap detik melalui suatu penampang harus tetap sama, asalkan fluida tersebut mengalir dalam pipa tertutup dan bersifat tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible seperti air. Prinsip ini berarti bahwa ketika luas penampang pipa berubah, kecepatan aliran fluida akan menyesuaikan agar debit aliran tetap konstan. Di sini A1V1 bisa disamakan dengan luas penampang, A2V2 bisa disamakan dengan kecepatan aliran fluidanya. Nah, di sini tuh A1 dan juga A2, di sini juga A1V1 bisa disamakan dengan A2V2. Ya, di sini saya ingin melanjutkan. Di sini ada contoh soalnya, yaitu contoh soal dari penjelasan sebelumnya. Di sini yaitu air mengalir melalui pipa dengan luas penampang awal yaitu A1 sama dengan 20 cm. Nah, dan kecepatan alirannya itu V1 sama dengan 3 meter per second. Nah, jika di bagian lain pipa luas penampangnya menyempit menjadi A2 sama dengan 10 cm. Berapakah kecepatan aliran pada bagian tersebut? Nah, di sini kan kita udah tahu ya. Untuk A1 yaitu sama dengan 20 cm dan untuk A2-nya yaitu 10 cm dan V1-nya yaitu 3 meter per second. Nah, kita tulis diketahuinya dulu. A1 sama dengan 20 cm dan A2 sama dengan 10 cm dan V1-nya yaitu 3 m per s. Apa yang harus ditanyakan yaitu V2. Nah, kita tulis rumusnya lagi. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita tulis yaitu A1-nya yaitu 20 dan V1-nya yaitu 3 sama dengan 10 dikali V2. Kan V2-nya belum ketemu. Jadi kita tulis lagi sama dengan 60 sama dengan 10 V2. Kita ubah pindah luas V2-nya ke depan. Jadi 10 dibagi 60 dan hasilnya yaitu 6 meter per second. Jadi kecepatan aliran pada penampang sempit adalah 6 meter per second dan kecepatannya yaitu mengalir terus. Ya, lanjut. Nah, di sini ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, total energi tekanan, kinetik dan potensial tetap konstan. Sehingga peningkatan kecepatan fluida akan menurunkan tekanan. Prinsip ini terlihat pada venturimeter, sayap pesawat, aliran darah, dan semprotan parfum yang memanfaatkan hubungan antara kecepatan aliran dan tekanan. Nah, di sini ada rumusnya yaitu P plus setengah PV kuadrat plus P kali G kali H, yaitu sama dengan konstan. Nah, di sini P-nya itu apa? Tekanan fluida. Dalam kurung satuannya yaitu Pascal. Nah, di sini ada P, ini P besar ya, Pascal. Nah, ini P kecil massa jenis fluida yaitu kg per meter pangkat 3. Nah, di sini ada V-nya. V-nya yaitu kecepatan aliran meter per second. G-nya yaitu percepatan gravitasi yaitu meter per second kuadrat.
dan H-nya itu ketinggian posisi fluida, dalam kurung satuannya yaitu meter. Nah, di sini P-nya itu energi tekanan dan setengah PV pangkat 2 yaitu energi kinetik fluida. Nah, P kali G kali H yaitu energi potensial gravitasinya. Inti konsep Bernoulli yaitu jika kecepatan fluida naik, maka tekanan turun. Jadi jika kecepatan fluida turun, maka tekanannya itu naik. Jadi sebaliknya, jika tekanan turun, jika kecepatan naik, tekanannya akan turun. Dan sebaliknya itu kecepatannya naik dan jadinya kecepatan fluida turun yaitu maka kecepatannya naik. Ya, boleh lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal Bernoulli yaitu air mengalir melalui sebuah pipa horizontal pada titik pertama. Tekanan fluida adalah 120 kPa dan kecepatan alirannya yaitu 3 meter per second. Pada titik kedua, tekanan fluida turun menjadi 80 kPa. Berapakah kecepatan aliran pada air pada titik kedua tersebut? Nah, P ini diasumsikan air dengan densitas yaitu P sama dengan 1000 kg meter per 3. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui P1-nya yaitu 120 kPa. Nah, P2-nya yaitu 80 kPa. Nah, V1-nya yaitu 3 meter per second. Dan P-nya itu yang tadi 1000 kg per meter per 3. Nah, kita tulis rumusnya lagi yaitu P1 plus setengah PV dan P2 sama plus setengah PV 2/2. Nah, kita masukkan yaitu kita cari V2-nya dulu. Ini ada 3 rumus, yaitu diubah lagi menjadi setengah PV 2/2 sama dengan P1 min P2 plus setengah PV 21. Nah, V2-nya sama dengan akar V21 plus 2 dalam kurung P1 min P2 per P. Nah, kita udah asumsikan di sini udah ada P1 dan P2-nya. Kita tulis dulu jawabannya yaitu dengan rumus P1 min P2. Kita cari P1 min P2 yaitu P1-nya kan udah ada 120 kPa. 120 kPa itu 120.000 dan 80 kPa itu 80.000. Berarti 120.000 dikurang 80.000 hasilnya 40.000 kPa. Nah, kita tulis lagi, kita masukkan kan di sini karena Pascalnya udah ketemu, kita Pascalnya 40.000 yaitu V2 sama dengan akar. Nah, V-nya itu 3 kan. Di sini udah ketemu V-nya 3 kuadrat plus 2 dalam kurung 4000 karena P1 min P2-nya udah ketemu per 1000 karena di sini P-nya sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kita tulis lagi V2 sama dengan hasil dari perhitungan 2 kali 40.000 dibagi 1000 yaitu 80. Nah, 3 pangkat 2 yaitu 9. Jadi V2 sama dengan akar 9 plus 80. Kita jumlah yaitu V2-nya sama dengan 9 akar 89. Nah, akar 89 yaitu 9,43 meter per second. Ya. Nah, di sini ada latihan soal. Latihan soalnya ini yaitu gaya Archimedes. Sebuah benda logam bermassa yaitu M sama dengan 5,0 Kg memiliki volume V sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 M pangkat 3 kali M pangkat 3. Benda tersebut dileburkan penuh ke dalam air. Nah, yang ditanya itu A. Gaya angkat. B. Berat benda, lalu tentukan apakah benda mengapung atau tenggelam. Nah, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya yaitu M sama dengan 5 kg. P-nya itu 1000 kg. Nah, G-nya itu 9,8. G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, V-nya itu 1 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah,
kita tulis lagi rumusnya kan. Kita tadi ada rumus FA sama dengan P kali G kali V. Nah, jadi tinggal kita tulis kan P kali G kali V-nya udah ada di sini. Kita tulis P-nya yaitu 1000, G-nya yaitu 9,8 dan V-nya yaitu 1,0 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi jawaban dari hasil ini adalah 9,8 Newton. Untuk B-nya kita cari yaitu rumusnya W sama dengan M kali G. Nah, kan tadi ada rumus W lebih besar dan W lebih kecil. Nah, di sini W sama dengan, kita cari W sama dengan M kali G. W sama dengan M-nya yaitu 5,0 dan D-nya udah ketemu. Kan tadi 9,8, tinggal kita kali. Hasilnya yaitu 49 Newton. Nah, jadi karena W-nya itu lebih besar daripada FA, bendanya jadi tenggelam. Begitu sebaliknya, kalau semisal W lebih kecil dari FA, yaitu benda akan mengapung. Jika W sama dengan FA, yaitu bendanya apa sih namanya? Bukan, yang di tengah-tengah. Jadi bendanya di tengah-tengah, tidak mengapung, tidak tenggelam. Ya. Terima kasih untuk materi fluida statik pada hari ini. Kami dari kelompok 4 sudah menjelaskan, yaitu ada gaya Archimedes, gaya Bernoulli, terus tekanan dan tekanan hidrostatis. Semoga materi pada penjelasan kali ini bermanfaat untuk kita semua.